Ya, seluruh bacaan yang kita dengar pada hari ini mengajak kita untuk melihat ternyata dalam pengalaman para murid akan kebangkitan sudah membuat mereka tidak ragu lagi untuk percaya bahwa sesungguhnya Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitan Kristus sangat mengajak kita sekalian untuk ikut juga memberikan kesaksian seperti para murid. Dan penampakan Yesus sendiri kepada para murid senantiasa menyentuh hati mereka untuk keluar dari kemapanan diri mereka, keluar dari keraguan-raguan mereka dan kecemasan mereka akan kehilangan Yesus yang mereka imani dalam hidup mereka. Karena itu pengalaman murid yang sama juga mengajak kita untuk tidak ragu lagi untuk mengatakan kepada dunia bahwa sesungguhnya Tuhan bangkit untuk kita. Menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita, mari kita menyatakan rasa tobat hati kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Kasihanmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Terpuji Allah Maha Tinggi. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur padamu, kami memuliakan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Allah Allah, Putra Allah. Bergoyang berhembus dosa dunia, kasihanilah kami. Bergoyang berhembus dosa dunia, ampunilah kami. Bergoyang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Bapa Kudus, ada Bapa Tuhan, ada Bapa Tinggi, ya Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon semoga kami semakin peka untuk mengenal Putra-Mu dan menerima kehadirannya dengan penuh sukacita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Kami dan Roh Kudus adalah saksi hal-hal ini. Pada waktu itu, Imam Agung berkata kepada para rasul, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar atas nama Yesus itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Sesudah disesah dan dilarang mengajar atas nama Yesus, para rasul itu dilepaskan. Mereka meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke
Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Pantaslah anak domba yang disembelih itu menerima kuasa dan kemegahan. Aku Yohanes telah melihat dan mendengar himpunan malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa, sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan orang tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kamu pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dia hadir dan menyertai kita dalam segala situasi hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Seruan haleluya ini masih tergaung di telinga kita, dan kita baru saja merayakan pesta Paskah. Karena itu suasana Paskah masih ikut membangkitkan diri kita masing-masing. Manusia dalam kesehariannya cenderung untuk mencari kesenangan, kebahagiaan, serta menghindari diri dari penderitaan, kesulitan yang dihadapinya. Dunia menganggap penderitaan, penghinaan, sakit, sengsara sampai mati itu sebagai satu malapetaka yang harus dihindari. Apakah sikap ini memang sungguh manusiawi? Mungkin jawaban kita berbeda. Ada yang mungkin masuk dalam satu refleksi yang mendalam. Mungkin dia katakan itu bagian dari salib yang mau tidak mau saya harus jalani. Kalau kita mendengar bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul, mengajak kita untuk coba menyadari bahwa penderitaan itu merupakan salah satu persoalan hidup manusia. Dan ketika berhadapan dengan penderitaan, ya, mau tidak mau memang harus kita alami. Dan penderitaan karena mewartakan Kristus itu sesungguhnya dimaknai oleh para rasul itu sebagai sebuah kebahagiaan, bukan sebuah kesengsaraan. Ketika mereka mengalami penderitaan karena Kristus, maka mereka sesungguhnya sudah mengambil satu bagian dalam kebahagiaan. Dan para rasul merasa bergembira karena dianggap pantas menderita. Penghinaan atas nama Yesus. Mereka dihina habis-habisan. Dan derita dan penghinaan besar dan baru mempunyai arti atau nilai keselamatan itu jika disatukan dengan penderitaan Kristus. Sehingga akhirnya penderitaan bukan lagi merupakan hukuman, penderitaan bukan lagi merupakan kutukan, melainkan menjadi sumber kebahagiaan atau sumber kegembiraan. Lalu dalam bacaan kedua, kitab Wahyu menyatakan kepada kita bahwa Kristus yang menderita sengsara, penganiayaan dan wafat, ya, sungguh dibangkitkan lagi oleh Bapaknya yang mengutusnya. Aku mengutus engkau ke tengah dunia, dan dunia tidak akan menerima engkau, tetapi jangan engkau pernah putus asa. Korban dan penebusan Kristus itu terlaksana penuh dalam peristiwa Paskah yang barusan kita rayakan. Dan Paskah itu adalah kebangkitan Kristus. Dengan kebangkitan Kristus, Kristus senantiasa membebaskan manusia dari belenggu maut. Hidup kita
diibaratkan dengan sebuah titik dalam gerakan sebuah roda. Ada kalanya titik tersebut berada di satu putaran di puncak, namun ada juga berada di bawah puncak. Bila sedang berada di puncak, rasanya ada ketenangan, ada kesenangan, ada kebahagiaan. Sebaliknya bila dia berada di titik rendah, seakan-akan segala sesuatu itu menjadi beban. Lalu apa yang harus kita buat supaya dapat bertahan di dalam iman itu? Para rasul pernah mengalami satu titik yang paling rendah dalam kehidupan mereka. Dan mereka telah mengerahkan seluruh tenaga dan berusaha keras sepanjang malam. Tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada seekor ikan pun yang berhasil mereka tangkap. Sebagai nelayan profesional, mereka itu gagal total. Tentu mereka kecewa, bahkan frustrasi. Dengan kegagalan malam itu, para nelayan berpengalaman itu menyadari bahwa keberhasilan tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Tapi dalam keadaan seperti itu mereka tidak berpikir bahwa Yesus ada di situ. Dan penampakan diri Yesus kepada para muridnya di Danau Tiberias terjadi ketika mereka mengalami situasi kritis. Yang mereka alami itu adalah krisis ekonomi. Karena malam ini kalau kita tidak menangkap apa-apa, lalu kita mau jual apa? Lalu kalau tidak jual apa-apa, memang tidak ada apa-apa yang kita dapatkan dari hasil jualan itu. Dan mau makan apa? Jadi kalau sederhananya seperti itu. Dan itu kita temui dalam kenyataan hidup kita. Setelah semalam melaut, Simon Petrus dan murid-murid lainnya tidak mendapatkan apa-apa. Mereka nyaris putus asa. Bahkan Petrus sudah enggan melaut lagi. Dia tidak mau melaut lagi. Mungkin dalam pikiran Petrus lebih senang kalau saya hanya mandi di air laut saja. Ya. Tetapi saat inilah Yesus mendatangi mereka dan menyapa mereka. Hai anak-anakku, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Ini satu pertanyaan yang sungguh menyentuh. Kalau mereka waktu itu dalam keadaan siap untuk mendengarkan perkataan Yesus ini. Perkataan Yesus yang disampaikan kepada mereka melalui sebuah pertanyaan. Jawaban mereka itu tidak ada. Tapi mereka tidak katakan tidak ada Yesus. Hanya katakan tidak ada. Dan Yesus langsung menyapa apa yang menjadi kekurangan mereka. Dan inilah titik krusial krisis itu. Dan Yesus tidak membiarkan mereka terus tertekan dalam keadaan krisis itu. Yesus ingin meledakkan bongkahan persoalan mereka. Dan Yesus katakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Maka kamu akan memperoleh banyak ikan. Dan mukjizatmu terjadi. Para murid mendapatkan banyak ikan. Tapi seandainya saat itu, kalau perintah itu tidak dilaksanakan, mungkin mereka pulang kosong, tidak tangkap apa-apa. Dan saat inilah para murid mengenal Tuhan. Kehadiran Yesus membawa sukacita dan harapan hidup yang baru bagi para muridnya. Nah, tanpa diduga Yesus tiba-tiba muncul di tepi pantai. Tadi kalau kita dengar Injil baik-baik, Yesus tanya mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Nah, sebagai nelayan yang profesional, mereka tahu secara pasti pada waktu mana ikan bisa ditangkap. Arah perahu mana angin membawa mereka ke sana. Mungkin ke sana atau ke kiri atau ke selatan atau ke timur, itu kita bisa menangkap banyak ikan di sana.
Malam hari saja mereka gagal total, apalagi siang hari. Tetapi mereka seperti terhipnotis. Mereka langsung melaksanakan perintah Tuhan Yesus tanpa ada yang membantah. Dan ternyata ketaatan itu membawa hasil yang luar biasa dan mereka akhirnya memperoleh banyak ikan. Sehingga waktu itu terbukalah hati mereka dan dengan penuh iman Yohanes katakan, itu Tuhan. Itu Tuhan, tunjukkan itu Tuhan, menyatakan, mengajak para murid supaya tahu bahwa menyadari bahwa Tuhan sudah hadir di sini. Tuhanlah yang memberikan ikan yang banyak ini. Dan hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa bila sabda Tuhan itu dilaksanakan pasti menghasilkan buah, walaupun hanya bersabda. Maka sabda Tuhan itu tidak cukup hanya didengar, tetapi harus dilaksanakan. Mungkin sabda Tuhan ini kita hanya dengar ketika kita masuk gereja. Di luar dari gereja, kita punya Alkitab tutup sepanjang masa. Dan bagi Petrus, perahu, pukat, ikan itu tidak menjadi hal yang paling penting dalam hidupnya lagi. Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Tuhan adalah miliknya. Dan Tuhan adalah misinya. Dan sekarang pengalaman bertemu dengan sang guru yang Yesus sendiri itu telah bangkit menjadi yang utama baginya. Nah, ini suatu peristiwa gembira yang meneguhkan imannya. Dan juga peristiwa iman yang meneguhkan kita semua. Karena melalui peristiwa itu Yesus menyadarkan mereka bahwa dalam setiap kerja, dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan yang kita tekuni, hendaknya kita selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Mereka tidak boleh melepaskan diri dari Tuhan. Kita pun sama. Kalau kita terlepas dari Tuhan, maka yang ada hanya kesengsaraan, yang ada hanya penderitaan. Karena itu kita diminta untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Bila Anda mengalami persoalan atau kegagalan dalam hidup, usaha, karya, atau pelayanan, di manakah Anda mencari kekuatan? Ini satu pertanyaan yang mungkin sederhana, tetapi kalau kita teliti dan kita masuk dalam refleksi kita masing-masing, ternyata kekuatan kita satu-satunya adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Yesus sangat menghendaki agar kebahagiaan Petrus dan para murid lainnya yang sudah melihat kebangkitan Kristus itu jangan hanya dirasakan oleh mereka saja. Itu harapan. Dan itu adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Yesus justru menghendaki supaya kebahagiaan itu membawa Petrus dan murid-muridnya itu pada satu aktualisasi, satu perwujudan nyata, supaya itu disampaikan kepada sesama yang lain, supaya mereka juga ikut bangkit, ikut bergembira, ikut mengalami sukacita Paskah, seperti juga yang mereka alami dalam hidup mereka. Lalu pesan dari sabda Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu Paskah yang ketiga untuk kita. Yang pertama, pesan pertama untuk kita, Tuhan senantiasa menampakkan diri kepada manusia dalam pengalaman penderitaan, dalam kesengsaraan dan keputusasaan manusia. Dalam kegelisahan, dalam keputusasaan, ketika berhadapan dengan kegagalan, disitulah Tuhan Yesus hadir. Tapi kita hanya bisa menyadari bahwa hadirnya Tuhan Yesus ada di situ, itu hanya dibaca dengan hati iman. Penampakan Tuhan ini juga merupakan satu momen perjumpaan dengan Yesus, supaya kita lebih mengenal Dia secara lebih jelas dan pasti. Hati kita pun mulai terbuka agar kita juga bisa menyapa seluruh sesama kita yang lain. Itu berarti kita hanya mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan dalam hidup kita. Pesan yang kedua untuk kita, dari pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu menimbulkan satu sukacita dan damai di hati. Dan tanda-tanda sukacita ini menjadikan kita semakin beriman teguh kepada Tuhan.
Kita akan merasa diteguhkan karena kita yakin Tuhan senantiasa beserta kita. Dan pesan yang terakhir untuk kita, pengalaman perjumpaan dengan Yesus itu harus menyata dalam kesaksian hidup kita masing-masing yang kita tunjukkan kepada sesama dan dunia. Mulai dari keluarga kita masing-masing. Artinya Tuhan tidak boleh sebatas kita perbincangkan saja. Atau Tuhan mungkin tidak hanya sebatas kita diskusikan dan kita persoalkan pada ranah rasionalisasi kita, tetapi lebih dari itu Tuhan yang kita imani itu diwujud nyatakan dalam kehidupan praktis kita. Lebih dari itu Tuhan harus kita alami secara nyata dalam horizon hati kita masing-masing, sebab Tuhan sesungguhnya ada di dalam hati kita. Dan karena itu kita harus mencintai Dia dengan cinta yang utuh, tidak terbagi-bagi. Dan cinta inilah yang menjadi dasar kekuatan bagi kita untuk berharap, untuk berani bersaksi tentang Dia yang bangkit kepada sesama yang kita jumpai kapan dan di mana saja kita temui mereka. Apa jadinya ketika manusia berjumpa dengan Tuhan? Mungkin masing-masing saya punya jawaban beda dengan Bapak dan Mama, saudara-saudaraku. Tidak ada kata-kata keresahan, tidak ada kata-kata kecemasan, duka cita dan putus asa ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Yang ada itu sebaliknya. Yang ada itu hanya kedamaian, yang ada itu hanya kebahagiaan, yang ada itu hanya sukacita. Inilah benih-benih iman yang muncul di hati manusia setelah dia berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Mudah-mudahan Tuhan yang bangkit senantiasa menyertai kita, agar kita juga ikut bangkit, senantiasa menyadarkan kita supaya kita juga ada kesadaran hidup yang baru untuk senantiasa berubah dari pola hidup kita yang lama menjadi pola hidup kita yang baru dengan bangkit mengenakan kebangkitan Kristus dalam hidup kita, supaya iman kita semakin hari semakin ditingkatkan dan semakin diperkaya oleh karena kepercayaan kita akan Kristus yang bangkit. Amin. Tuhan
Terimalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah Bapa kami, hadirlah di tengah-tengah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk mengenangkan putramu ini. Semoga kami berhimpun sebagai putra-putrimu yang kau perkenankan untuk menerima damai sejahtera putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan Dewi Maria, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantarannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kita madakan doa kekerasan yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan
Ia tanah gembala, ia Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan kaya atas kepada saya, tapi berkata akan saya tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan Putra-Mu dan menganugerahkan roti kehidupan kepada kami. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti jejaknya untuk menggapai kehidupan abadi yang Engkau janjikan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Baik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, di tempat ini saya sendiri hari ini baru menyaksikan konsep. Saya bisa di sini, tetapi hari ini baru saya anggota kor dari bapak-bapak. Mari kita beri aplaus diri dan kita. Mari kita